Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang usaha yang akan saya jalankan, yaitu menjadi agen air mineral galon. Kenapa saya tertarik untuk membuka usaha menjadi agen air galon dengan merek Ozon? Karena saya melihat peluang ini sangat bagus. Dengan melihat kondisi sekarang ini, kebanyakan masyarakat itu lebih memilih minuman yang instan, yang bisa langsung diminum sehingga tidak direbus dahulu. Kadang orang sekarang itu malas untuk merebus air minum, sehingga memilih air minum yang instan. Dasar usaha untuk membantu masyarakat sekitar mudah mendapatkan air minum instan yang sehat, yang aman, higienis, dan halal, sehingga masyarakat itu tidak bingung-bingung untuk untuk merebus air. Yang kedua, untuk usaha masa depan, jadi bisa untuk usaha di hari tua nanti. Kita tidak usah berat-berat dalam bekerja ketika kita di masa tua nantinya, dan menciptakan lapangan kerja buat tetangga atau orang lain yang mungkin membutuhkan kerjaan, sehingga kita bisa membantu mereka. Itu dasar usahanya. Terus tujuan usaha ini, yaitu tujuan saya mendirikan usaha ini adalah ingin mencoba dan mengasah seberapa hebatnya saya dalam mengelola suatu usaha sendiri, sehingga saya bisa termotivasi, sehingga bisa mempunyai pengalaman dalam usaha sendiri, dalam berusaha sendiri. Bisnis plan ini juga untuk menambah wawasan saya dan untuk menambah income, pastinya menambah penghasilan. Tujuan saya itu. Terus untuk profil usaha saya, ya tugas dan tanggung jawab masing-masing pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki usaha di PT Ozon ini, yang berhak penuh dalam mengambil sebuah keputusan. Terus wakil pemilik ini adalah ya istri saya sendiri. Mungkin saya percaya untuk mengambil keputusan ketika saya mungkin tidak ada di rumah nantinya. Dan karyawan bertugas untuk memproduksi isi ulang sampai siap dikemas dan dipasarkan. Dan karyawan saya mungkin bisa nanti mengemas, mengisi air yang ada di mesin penyaring air itu, dan dimasukkan ke galon nantinya dan siap untuk dipasarkan. Untuk karyawannya tugasnya seperti itu. Nah, untuk sopir sebagai agen pengecer yang bertugas mengantarkan hasil produksi ke supplier atau pengecer. Jadi sopir ini untuk mengantarkan air galon ini ke supplier atau pengecer, sehingga produk kita itu sudah tersebar. Terus yang selanjutnya, pengecer atau ruko bertugas untuk menjualkan hasil produk kami yang diantarkan oleh supir tadi untuk dijual ke masyarakat atau konsumen, sehingga kita bisa saling bekerja sama, saling
saling bekerja sama untuk menjualkan air isi galon ini. Itu untuk profil usaha saya, untuk profil usaha. Nah, jenis produk yang akan saya tawarkan yaitu adalah air minum galon yang instan dengan merek Ozon. Nantinya selain menjual air galon juga saya akan menjual minuman produk lain seperti teh sosro atau mungkin Sprite atau minuman sari apel atau yang lainnya. Insya Allah itu juga saya akan untuk bertahap saya akan menjualnya juga. Untuk aspek pemasaran yang saya terapkan untuk pendekatan serba lembaga, yaitu yang pertama pendekatan dengan produsen. Nanti saya akan mendekati produsen. Yang kedua pendekatan dengan pedagang atau pengecer. Pedagang ya, kita dekati untuk supaya bisa menjualkan barang kita. Terus pendekatan dengan perusahaan atau koperasi dan lain-lain. Terus selanjutnya badan hukum usaha yang saya jalankan, yang saya jalankan yaitu untuk melegalkan daftar legalitas yang nanti akan saya buat, yaitu akta pendirian usaha. Jadi usaha ini biar legal, akan saya buat akta pendirian usaha. Yang kedua yaitu surat izin usaha perdagangan, SIUP atau SIUPL atau yang lainnya. Yang ketiga NPWP. Yang keempat ya surat keterangan domisili dan lain-lain. Nantinya mungkin bertahap saya akan menjalankan badan hukum yang itu. Untuk yang selanjutnya aspek lingkungan yang terjadi tentang usaha yang saya dirikan mempunyai dampak yang positif karena bisa membantu atau mempermudah masyarakat sekitar dalam membeli air mineral dan juga bisa mengurangi pengangguran di sekitar. Jadi masyarakat sekitar bisa membeli air mineral dengan mudah dan tidak harus jauh-jauh membeli ke kota atau ke daerah lain, sehingga di daerahnya sendiri sudah ada yang namanya air mineral yang siap untuk diminum, dan juga untuk bisa mengurangi pengangguran di sekitar. Jadi di desa itu mungkin ada yang menganggur, ada yang butuh pekerjaan, sehingga saya bisa merekrut dan bisa untuk mempekerjakan mereka, dan kita bisa bekerja sama untuk saling menguntungkan. Itu. Untuk penjelasan tentang produk kami ini yang kami gunakan adalah dari mata air yang bersumber dari dalam bumi, yang diproses melalui beberapa tahap filtrasi. Jadi ada filtrasinya yang sangat berkualitas tinggi, teknologi filtrasi yaitu osmosis heksagonal yang dibutuhkan individu atau masyarakat mandiri. Nah, proses dari air biasa yang disaring dari mata air yang asli, yang disaring dari mesin filtrasi melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu air yang kita ambil dari sumur yang bersumber dari mata air yang asli. Kedua, air diendapkan di dalam pam penampungan air yang akan diproses melalui mesin penyaring agar tidak ada lagi kuman yang masuk ke air. Yang ketiga, air dimasukkan ke dalam mesin penyaring yang diolah dengan bantuan filtrasi osmosis heksagonal.
Yang keempat, menggunakan teknologi yang canggih untuk menyaring air agar kumannya mati. Jadi agar kumannya mati, kita ada alat untuk menggunakan alat teknologi yang canggih untuk agar mematikan kumannya. Yang kelima, disaring kembali untuk menjernihkan air yang akan dimasukkan ke dalam galon. Yang keenam, bersihkan galon dibersihkan agar tidak ada kuman dan masukkan ke dalam botol, lalu tutup dengan tutup galon dan diberi merek. Yang ketujuh, siap untuk dikirim ke pengecer. Itu penjelasan tentang produknya. Analisis SWOT-nya, kekuatan atau modal yang digunakan untuk kekuatan modal yang digunakan sudah mencukupi untuk memproduksi sumber daya alam yang melimpah sehingga mudah untuk mencarinya, mudah untuk mencari bahan mentahnya. Untuk sumber daya manusianya sudah ada untuk membantu memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi untuk sumber daya alam ya sudah banyak, sumber daya alamnya banyak, dan sumber daya manusianya juga sudah ada yang kami rekrut. Untuk kelemahannya atau skill, kemampuannya masih terbatas karena baru. Jadi untuk kelemahannya masih baru, belum mempunyai pengalaman, jadinya ya masih keterbatasan skill dan kemampuannya. Untuk peluang masih cukup besar karena di daerah kami belum terlalu banyak orang yang mempunyai perusahaan pengisian air minum dan mempunyai teknologi yang canggih sehingga dengan mudah untuk membuka peluang atau kesempatan ini. Jadi peluangnya masih sangat besar untuk mendapatkan income yang sangat besar di sebuah daerah kami. Untuk ancamannya berasal dari para pesaing. Jadi ancamannya itu dari pesaing-pesaing kita yang ada di daerah lain, mungkin yang berproses sama, yang mungkin bisa menjadi pesaing kita yang akan datang. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar mencari peluang. Harus kita bisa mempromosikan dengan bagus dan mungkin menarik minat para pembeli, mungkin dari harga atau dari profit atau hadiah yang kita tawarkan nantinya. Di situ. Aspek keuangan, modal sendiri dan pinjaman. Total modal sendiri 60%, nanti pinjamannya 40%. Total investasi 89,2 juta. Investasi awal untuk usaha ini 40 juta. Modal operasi sewa ruko 12 juta per tahun. Gaji 28,8 juta per tahun. Transportasi 8,4 juta per tahun. Omset satu hari terjual 15 galon dengan harga per galon 8.000. Per bulan 3,2 juta. Jadi untuk hasil dari jual beli galon ini per bulannya 3,2 juta. Itu kalau satu hari kita bisa menjual 15 galon. Bahkan ini bisa lebih juga, bisa lebih dari 1 galon, sehingga lebih dari 15 galon, sehingga kita insya Allah bisa bisa menjual galon ini itu lebih banyak lagi. Kita target yang lebih banyak lagi. Sekian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sekian, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.